نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Tidakkah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran Al-Quran itu? Pada hari bukti kebenaran itu tiba, orang-orang yang sebelum itu mengabaikan berkata, "Sungguh, Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Maka adakah pemberi syafaat bagi kami yang akan memberikan pertolongan kepada kami, atau agar kami dikembalikan ke dunia, sehingga kami akan beramal tidak seperti perbuatan yang pernah kami lakukan dahulu?" Mereka sebenarnya telah merugikan dirinya sendiri, dan apa yang mereka ada-adakan dahulu telah hilang lenyap dari mereka. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Sungguh, Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas ars. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Apakah suara saya terakses? Baik, suara saya terakses, teman-teman? Ya, Bu. Terima kasih. Insya Allah agenda kita pagi hari ini akan segera dimulai. Bismillah, saya coba mengulangi lagi salam agar menambah keberkahan forum kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu
wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa li sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Puji dan syukur mari selalu kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dipertemukan alhamdulillah dalam keadaan sehat dan diberikan kesempatan bertemu dalam aktivitas yang semoga Allah berkahi ini dalam majelis ilmu NR kelas bedah buku mata air kepemimpinan Rasulullah yang langsung dibersamai oleh Ustadz Deden Herdiansyah. Selanjutnya salawat serta salam mari selalu kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucap lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin Allahumma amin. Baik teman-teman sekalian, senang sekali hari ini menyambut teman-teman yang sudah mendaftar di agenda bedah buku. Alhamdulillah teman-teman yang bergabung cukup bervariasi begitu ya domisilinya. Ada teman-teman dari Kalimantan, Sumatera, bahkan Ternate seperti itu yang turut bergabung pada agenda kita. Dan teman-teman juga ada yang dari Jogja, Kebumen seperti itu yang alhamdulillah mungkin sudah menerima pengiriman buku dari kita seperti itu ya. Dan sabar teman-teman bagi yang di luar Jawa insya Allah sedang proses pengiriman. Jadi teman-teman tunggu saja seperti itu untuk bukunya. Ya, baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah, mohon izin perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maulida yang insya Allah akan memandu kegiatan bedah buku kita pada pagi hari ini. Ya, baik. Sebelum kita mengawali kegiatan kita, mari kita buka dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dilanjutkan dengan pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh Kak Mahira. Kepada Kak Mahira dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Coba cicipin yang paling kosong. Akhirnya diganti. Walakin Rasulullah Oke, udah. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ayyuhalladzina amanu Udah pergi. wa asila. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum
الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Mahira yang sudah membacakan tilawah. Semoga baik yang membacakan maupun yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan tentunya menambah keberkahan majelis ilmu kita pada pagi hari ini. Ya. Baik, teman-teman sekalian, alhamdulillah semoga hari ini menjadi hari yang ditunggu-tunggu oleh kita begitu ya, menyambut keberkahan ilmu yang nantinya kita akan sama-sama begitu mendengarkan pemaparan materi yaitu berupa bedah buku mata air kepemimpinan Rasulullah yang langsung akan disampaikan oleh penulisnya seperti itu dari Ustadz Deden Herdiansyah. Alhamdulillah ini buku yang ke-6 ya Ustadz. Ya betul. Iya, Mbak Masya Maulida. Allah luar biasa. Semoga nanti diperbanyak lagi begitu ya Ustadz karya-karya selanjutnya dan kita tetap menunggu begitu untuk tulisan-tulisan Ustadz selanjutnya. Amin. Ya, baik langsung saja untuk pemaparan materi langsung akan disampaikan kepada Ustadz Deden. Kepada Ustadz Deden dipersilahkan. Baik, saya cek dulu ya. Suara saya terdengar jelas, Mbak Maulida? Jelas Ustadz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Maulida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan arjun najata minal 'adzabil alim wal fawza bin na'imil muqim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha hadhil ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi hatta atana al-yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum ala siratil mustaqim. Amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi ini kita bisa berjumpa dalam agenda bedah buku mata air kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan acara ini bisa memberikan satu wawasan baru bagi kita semua ya. Sekaligus menumbuhkan kesadaran kita tentang pentingnya kepemimpinan khususnya bagi umat Islam.
Sehingga dengan kesadaran itu kita mampu untuk menata ya keluarga kita, umat kita, untuk bisa melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang bisa membawa kemaslahatan bagi umat ini. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi buku ini diterbitkan tahun lalu ya, tahun 2020. Saya sampai lupa nih. Tahun 2020 memang sebetulnya karya ini berangkat dari keresahan saya pribadi melihat kondisi umat hari ini, ya, bahwa situasi yang terjadi pada hari ini tentu saja situasi-situasi yang menurut kita tidak cukup ideal ya, situasi-situasi yang kurang menyenangkan bagi umat Islam. Ini sangat erat kaitannya dengan persoalan kepemimpinan. Ya. Andai saja kita hari ini memiliki seorang pemimpin yang bisa menuntun umat ini pada jalan-jalan kebaikan, pada kemaslahatan, insya Allah akan ada banyak kebaikan yang bisa kita rasakan sebagai umat. Tetapi tampaknya kepemimpinan model seperti itu belum kita rasakan kehadirannya hari ini. Dan situasi ini sayangnya juga terjadi di berbagai belahan dunia umat Islam. Jadi tidak hanya di tengah-tengah bangsa kita, tidak hanya di tengah-tengah masyarakat kita, tetapi juga hampir di seluruh negara Islam di dunia ini, saya kira situasinya hampir sama. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kita mengalami krisis kepemimpinan yang cukup akut, ya. Sehingga harus ada kesadaran dari kita semua sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah umat untuk bisa memperbaiki kondisi ini. Oleh sebab itulah, mari kita sama-sama membangun kesadaran di dalam diri kita, kemudian kita sebarkan kesadaran ini di tengah-tengah masyarakat, ya, agar kita semua bergerak untuk bisa mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang bisa memberikan kemaslahatan untuk kita semua. Jadi memang hampir tidak kita dapati ya tokoh-tokoh pemimpin Islam yang ideal di belahan dunia manapun. Artinya pemimpin-pemimpin negara begitu. Ya hanya mungkin ada 1-2, tetapi itu tidak cukup memberikan dampak yang luas bagi perbaikan kondisi umat. Karena persentasenya jauh dari idealitas ya. Dan itu kita rasakan misalnya, salah satunya saja, momentum yang betul-betul kita rasakan terjadinya krisis kepemimpinan itu adalah ketika adanya momentum 5 tahunan kalau di negara kita ada pemilu ya. Nah biasanya kita kan setiap 5 tahun sekali kita ini diminta untuk memilih pemimpin baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Nah seringkali yang kita rasakan dan kita hadapi adalah kita menggunakan prinsip usul fikih yaitu akhafu durarain ya. Ketika memilih pemimpin itu ya, akhafu durarain itu artinya memilih yang madorotnya lebih kecil daripada yang lain. Memilih pemimpin yang madorotnya lebih kecil daripada kandidat-kandidat lainnya. Mengapa itu terjadi? Karena kandidat-kandidat yang ada tidak ada yang ideal. Jadi yang ini punya kekurangan. Nah, kita diminta untuk memilih yang paling kecil kekurangannya, madorotnya. Bukan kekurangan pribadi, tetapi kekurangan dalam konteks kepemimpinan yang akan berdampak terhadap umat. Gitu. Kalau kekurangan pribadi, saya kira semua manusia memiliki kekurangan pribadi. Tapi madorot atau mafsadat yang bisa ditimbulkan karena kepemimpinannya itu. Nah inilah yang barangkali realitas yang kita hadapi saat ini. Ya. Idealnya, kalau kita menginginkan satu kondisi yang lebih baik, ketika memilih pemimpin itu adalah yang aslah. Yang aslah itu yang kebaikannya lebih unggul dibandingkan dengan yang lain. Misalnya ada 3 kandidat A, B, C gitu. Kandidat A bagus, kandidat B bagus, kandidat C bagus. Nah dari yang ketiga orang itu, mana yang paling bagus, yang aslah, itulah yang kemudian kita pilih. Tapi kan situasi itu belum pernah kita rasakan sampai hari ini ya. Mungkin hanya ada di beberapa level saja.
di beberapa level yang kecil ya, tapi yang konteksnya lebih besar ya, kepemimpinan nasional misalnya, kepemimpinan daerah gitu. Nah itu kita seringkali berhadapan dengan situasi harus memilih berdasarkan kaidah akhafud dhararain itu ya, memilih yang madorotnya lebih kecil daripada kandidat lainnya. Nah, harapannya kita akan sampai pada suatu saat nanti ketika memilih itu kita berlandaskan pada prinsip aslah, siapa yang paling baik di antara yang lainnya gitu. Ya, dan ini kan kita sering rasakan ya, sering kita rasakan. Artinya kita belum mampu untuk menghadirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas, pemimpin-pemimpin yang memang memiliki karakter leadership yang kuat, karakter kepemimpinan yang kuat ya, yang itu bisa menjadi pilihan kita ya tanpa ada keraguan gitu. Ya, baik. Dan ini diperparah dengan kondisi kita ya, baik budaya kita, pendidikan, ya, tradisi kita itu masih sangat jauh dari upaya untuk melahirkan para pemimpin. Jadi tema-tema tentang kepemimpinan itu masih sangat eksklusif ya. Pembicaraan tentang kepemimpinan itu masih eksklusif di tengah-tengah kita. Ya, Mbak Maulida, mohon maaf, slide-nya bisa ditampilkan, slide yang ketiga. Oh ya, baik. Ya, jadi tema-tema tentang kepemimpinan ini masih sangat jarang kita bicarakan, kita diskusikan, ya. Apalagi kemudian kita mewujudkannya melalui program-program yang konkret, gitu ya, untuk bisa melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Nah, oleh sebab itulah kita menjadi sangat sulit ya untuk bisa mengakrabkan ya, tema kepemimpinan ini di tengah-tengah masyarakat kita. Dan kajian-kajian, karya-karya tentang kepemimpinan itu masih didominasi oleh para pemikir barat ya. Meskipun sebetulnya teori-teori yang mereka kemukakan dalam buku-buku mereka tentang kepemimpinan itu sebetulnya hampir semuanya sudah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba cermati saja buku-buku kepemimpinan, ya, buku-buku leadership yang ditulis oleh para pemikir itu. Itu bagi umat Islam sebetulnya bukan hal-hal yang asing gitu, tetapi sesuatu yang memang sudah kita pahami dari sirah nabawiyah, ya, kita pahami dari kepribadian Rasulullah SAW. Semuanya ada, sudah ada pada diri Rasulullah SAW. Misalnya ini saya mencontohkan, ini ada buku, tapi nggak kelihatan ya kalau di situ ya. Leadership Mastery. Ya, ini tulisannya Dale Carnegie. Kemudian ada Developing the Leaders Around You, John C. Maxwell. Ya, ini buku-buku kepemimpinan yang biasanya kita dapati di toko-toko buku, deh. Ya kan? Kalau kita ke toko buku, ya yang sering kita dapati tema-tema kepemimpinan ini biasanya ditulis oleh misalnya John C. Maxwell, itu banyak sekali tuh. Kalau ke toko buku di rak bagian tentang kepemimpinan itu mesti nama John C. Maxwell itu yang paling banyak tentang kepemimpinan itu. Atau Dale Carnegie, itu banyak sekali bukunya tentang kepemimpinan. Padahal sekali lagi teori-teori yang mereka kemukakan tentang kepemimpinan itu sudah ada semuanya pada diri Rasulullah SAW. Dan uniknya saya itu menemukan satu buku ya, bukunya kecil tipis, nggak kelihatan ya kalau di situ ya. Judulnya sudah diterjemahkan. Ini judulnya Kepemimpinan Muhammad. Ditulis oleh seorang pemikir barat namanya John Adair. John Adair. Judulnya sekali lagi Kepemimpinan Muhammad. Siapa John Adair? John Adair itu adalah profesor pertama di dunia dalam bidang kepemimpinan. Sekali lagi kita garis bawahi ini ya. John Adair itu adalah profesor pertama di dunia dalam bidang kepemimpinan. Siapa yang ditulis tentang kepemimpinan Rasulullah SAW, gitu ya. Dan beliau ini mengemukakan kepemimpinan Rasulullah SAW itu sangat indah, sangat baik, sangat bagus. Yang barangkali malah jarang model penulisan kepemimpinan Rasulullah itu dilakukan seperti oleh John Adair ini. Ya, kenapa umat Islam tidak banyak menulis tentang kepemimpinan Rasulullah SAW secara spesifik dari sudut pandang kepemimpinan itu ya?
Kalau buku-buku sirah sudah sangat banyak. Buku-buku sirah sudah sangat banyak. Tapi tentang kepemimpinan Rasulullah SAW yang kita gali sangat mendalam begitu, ini masih sangat jarang. Ada beberapa yang memang concern terhadap kepemimpinan, tema-tema kepemimpinan, misalnya seperti Tariq Aswaidan. Ya. Tariq Aswaidan saya punya bukunya. Satu bukunya melahirkan pemimpin masa depan ini ya. Nah, bukunya ini saya tunjukkan, kalau kelihatan di sini nggak kelihatan ya. Jadi memang bukan tidak ada, tetapi sangat dikit dan ini masih sangat eksklusif. Jadi tema kepemimpinan itu seakan-akan hanya berlaku bagi para manajer, berlaku bagi para kepala daerah, kemudian pemimpin nasional misalnya gitu. Padahal di dalam Islam kan Rasulullah SAW mengatakan ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya kan? Hadis riwayat Al-Bukhari. Setiap kalian adalah pemimpin ya, dan akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Jadi kita semua ini kata Rasulullah SAW adalah pemimpin. Kita ini mas'ul dan bertanggung jawab terhadap apa yang kita pimpin. Oleh sebab itu kalau kita memahami hadis ini, maka semua kita harusnya belajar tentang kepemimpinan dan menanamkan jiwa kemampuan kepemimpinan itu pada diri kita. Karena setiap muslim itu adalah pemimpin. Kita semua adalah pemimpin kata Rasulullah SAW. Ya kita pemimpin di bidangnya masing-masing. Jiwa kepemimpinan, skill leadership itu harus ada pada setiap kita. Setidaknya bahkan hanya untuk memimpin diri kita sendiri. Jadi ada banyak orang yang gagal hidupnya adalah karena dia tidak bisa memimpin hidupnya sendiri. Dia dikendalikan oleh orang lain, dia dikendalikan oleh pendapat-pendapat orang lain misalnya tentang dirinya. Dia dikendalikan oleh suasana, oleh situasi. Dia tidak punya wewenang atas dirinya sendiri gitu. Dia tidak punya kontrol atas dirinya sendiri. Dia gagal memimpin dirinya sendiri, bahkan hanya dirinya sendiri. Di luar lingkaran dirinya ada keluarga. Setidaknya setiap kita bisa menjadi pemimpin bagi keluarga kita, terutama yang bapak-bapak, terutama yang laki-laki, karena sudah sangat eksplisit ya di dalam hadis bahwa yang laki-laki itu, suami itu adalah qawwam, pemimpin dalam keluarga. Kalau setiap laki-laki itu tidak punya jiwa kepemimpinan dalam dirinya, ya sudah, akhirnya keluarganya menjadi keluarga yang tidak tertata. Jadi keluarga yang tidak tertata. Kemarin saya melihat salah satu tayangan di YouTube gitu ya. Sangat indah sekali, ada keluarga, tapi ini di Malaysia ya. Keluarga di Malaysia, jadi dia merayakan merayakan hari ulang tahun pernikahannya. Anaknya sudah ada berapa itu ya? Sudah ada 6, anaknya sudah ada 6, jadi berjejer di situ, semuanya mengaji Al-Quran dan suaranya bagus-bagus semua, sampai yang paling kecil sudah bisa baca Al-Quran gitu. Nah ini kan saya kira salah satu potret ya keberhasilan seorang qawwam itu mengkondisikan keluarganya, istrinya pandai baca Quran ya, suaranya bagus ketika qiraah, ketika membaca Al-Quran, anak-anaknya dari yang paling besar sampai yang kecil juga bisa baca Al-Quran semuanya dengan taronnum gitu ya. Dengan taronum, dengan lagu-lagu yang indah, ada jiharkah, ada apalagi ros dan seterusnya, itu mereka baca Quran dengan taronum. Nah, setidaknya seorang laki-laki bisa memimpin keluarganya, ya, bisa memimpin kelompok kecilnya dan sebagainya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita semua adalah pemimpin. Sehingga semestinya pembicaraan tentang kepemimpinan ini bukan jadi satu hal yang eksklusif lagi, tetapi satu hal yang biasa ya, kita kaji, kita bicarakan, kita diskusikan, kita telaah ya, kita praktekkan dalam program-program melahirkan kepemimpinan dan sebagainya. Ini harus menjadi agenda bersama umat Islam agar kita ke depan tidak lagi bingung kalau harus memilih pemimpin, kita tenang hatinya gitu, karena siapapun yang kita pilih semuanya baik gitu. Jangan sampai situasinya seperti sekarang atau masa-masa sebelumnya gitu. Ya. Yang ketika kita memilih pemimpin hati kita ini belum lega gitu. Ya.
Harusnya kita bisa tidur nyenyak lah. Kalau besok pemilihan umum kita tuh merem aja matanya lah. Gitu. Kenapa siapapun mau kandidat A, mau kandidat B, mau kandidat C kita pilih bebas gitu. Karena semuanya baik, ya. Tidak ada yang maldorot gitu. Bagi umat kan senang rasanya kalau kita berada dalam situasi itu sebagai umat, hati kita menjadi tenang karena dipimpin oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang bisa memberikan kemaslahatan bagi kita. Ya. Tapi kan ini kerja bersama, ini bukan kerja sekelompok orang saja, tetapi semua kita harus memiliki kesadaran sebagai sebuah umat tentang pentingnya kepemimpinan itu di dalam masyarakat kita. Nah, ada beberapa saran yang ingin saya sampaikan sebelum kita mengkaji lebih lanjut berkaitan dengan buku Mata Air Kepemimpinan Rasulullah SAW ini. Nah, yang pertama, hendaknya setiap muslim menyadari peran kepemimpinannya, ya, sebagaimana yang saya sampaikan baru saja. Kemudian yang kedua, hendaknya setiap keluarga memiliki kurikulum atau program kepemimpinan untuk anak-anak. Nah ini, ya, mungkin di sini sudah ada yang punya putra putri begitu. Nah, mudah-mudahan sudah punya program atau kurikulum kepemimpinan untuk anak-anaknya. Meskipun ini saya ditanya oleh istri saya gitu. Ketika saya menuliskan tentang ini poin ini ya, tentang poin ini, tentang kurikulum kepemimpinan di dalam keluarga. Kata istri saya, Bi, kok Habis sering banget menyebut kurikulum kepemimpinan, tapi bagaimana konkretnya kurikulum kepemimpinan itu gitu. Nah, rupanya memang ini perlu didetailkan ya. Nah, sehingga saya terpikir insya Allah beberapa waktu ke depan saya mudah-mudahan bisa menyelesaikan buku yang selanjutnya, yaitu tentang kurikulum kepemimpinan untuk anak-anak gitu. Ya. Jadi idenya malah justru dari istri saya ini ya. Kurikulum kepemimpinan untuk anak-anak. Kenapa untuk anak-anak? Karena memang kepemimpinan itu harus ditanamkan sejak kecil. Ya, sejak kecil. Kalau kita pelajari seluruh pemimpin besar di dunia ini, mereka itu mendapatkan asupan nilai-nilai kepemimpinan itu sejak mereka kecil, bukan ketika mereka menjadi pemuda. Ketika pemuda justru mereka menjadikan masa itu sebagai wahana mereka untuk mewujudkan nilai-nilai kepemimpinan itu. Makanya di zaman dahulu anak-anak muda itu sudah mampu memimpin. Usamah bin Zaid ketika ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk memimpin pasukan melawan pasukan Romawi, yang di dalam pasukannya itu ada Abu Bakar, Umar, Utsman, sahabat-sahabat senior begitu. Ya, tapi yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW seorang anak berusia 14 tahun, Usamah bin Zaid. Ya. Mengapa demikian? Ya karena sejak kecil ditempanya sejak kecil. Siapa? Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih yang mampu menaklukkan Konstantinopel. Sejak kecil beliau itu dididik karena beliau putra seorang sultan. Ya, putra seorang sultan mendapatkan pendidikan yang baik, dilatih akalnya, dilatih ruhnya, dilatih fisiknya, bahkan dikuatkan obsesinya sejak dari kecil. Maka di masa mudanya usia 22 tahun, beliau sudah mampu untuk menaklukkan Konstantinopel. Usia 22 tahun. Jadi masa muda itu bukan mengawali untuk penanaman nilai-nilai kepemimpinan, sudah telat itu, terlambat. Ya, harus sejak dari kecil. Siapa lagi? Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu belasan tahun beliau sudah memimpin pasukan di Mesir bersama pamannya Asaduddin Syirkuh. Pada akhirnya beliau yang berhasil membebaskan Yerusalem dari pasukan salib. Sejak kecil beliau juga putra seorang gubernur. Ya, Ayyub bin Shadhi, nama ayahnya Ayyub bin Shadhi. Pamannya seorang pemimpin militer, Asaduddin Syirkuh. Mentornya adalah seorang pemimpin besar namanya Nuruddin Zanki. Ya. Sejak dari kecil mereka itu ditanamkan pada diri mereka ya nilai-nilai kepemimpinan itu. Maka memang nilai kepemimpinan ini harus dimulai dari keluarga. Dimulai dari keluarga. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan ya kepada saya untuk bisa menyelesaikan bukunya nanti. Ya, jadi ingin menulis tentang program atau kurikulum ya kepemimpinan untuk anak-anak. Kemudian saran yang berikutnya adalah sebisa mungkin para pemikir, para penulis itu bisa mengelaborasi nilai-nilai kepemimpinan yang ada pada Rasulullah SAW dan tokoh-tokoh besar Islam lainnya yang menjadi teori-teori yang baku. Ya,
tentu saja yang paling puncak ada pada diri Rasulullah SAW. Nilai kepemimpinan yang paling puncak itu ada pada diri Rasulullah SAW. Tapi selain itu, generasi selanjutnya adalah generasi yang mewarisi Rasulullah SAW yang mereka juga memiliki nilai-nilai kepemimpinan di masanya masing-masing. Kita misalnya mengetahui ada Umar bin Abdul Aziz, ada Umar bin Khattab sebelumnya. Kemudian ada Muhammad Al-Fatih, ya, Salahuddin Al-Ayyubi. Itu pemimpin-pemimpin besar. Mereka memiliki karakter khas dalam kepemimpinannya. Dan mereka sudah membuktikan bisa memberikan maslahat bagi umatnya. Nah, alangkah baiknya kalau kita bisa mengelaborasi nilai-nilai kepemimpinan yang ada pada diri mereka, apa kiat-kiatnya, apa trik-triknya, gitu, apa yang perlu dilakukan untuk bisa menghasilkan orang-orang semacam itu. Dan kemudian yang terakhir, sarannya adalah hendaknya setiap pemimpin itu di berbagai level, ya, punya punya kemampuan untuk bisa melahirkan pemimpin berikutnya. Punya kemampuan untuk menghasilkan pemimpin berikutnya. Jadi kalau sekarang ada seorang manajer, ya dia harus bisa melahirkan manajer di generasi yang selanjutnya. Ada seorang ketua organisasi, dia harus punya kesadaran, dia tidak hanya sekedar merekrut anggota, tetapi dia harus mampu untuk melahirkan pemimpin-pemimpin berikutnya, bahkan sampai 2 generasi berikutnya. Jadi dia sebagai seorang pemimpin mampu melahirkan pemimpin yang mampu mencetak pemimpin berikutnya, gitu. Jadi dia tidak hanya sekedar mencetak pemimpin, tetapi mencetak pemimpin yang bisa mencetak pemimpin berikutnya. Ya. Jadi harusnya sampai 2 generasi. Setidaknya seorang pemimpin itu sudah memikirkan pemimpin berikutnya di 2 generasi selanjutnya, gitu. Nah, kalau setiap pemimpin itu punya orientasi, ya, punya obsesi untuk bisa melahirkan pemimpin-pemimpin baru, saya kira tidak ada namanya nanti lost generation atau kekosongan kepemimpinan, ya, vacuum of power di berbagai bidang kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara sekalian, kita akan mulai masuk pada buku mata air kepemimpinan Rasulullah SAW ini, ya. Jadi secara garis besar Rasulullah SAW itu dalam hal leadership, dalam hal kepemimpinan, beliau memiliki 2 kapasitas sekaligus, ya. Yang pertama, beliau memiliki kemampuan memimpin, dan yang kedua, kapasitas beliau itu adalah mampu sebagai pemimpin, mampu melahirkan pemimpin. Jadi beliau sendiri sebagai seorang pemimpin mampu untuk memimpin dengan baik, memberikan maslahat bagi umat. Pada saat yang sama beliau juga sebagai seorang pemimpin mampu melahirkan pemimpin baru. Gitu. Nah, memang ini kapasitas yang ideal, ya, bagi seorang pemimpin dimanapun. Dia harus punya 2 kapasitas ini. Dia mampu memimpin sebagai seorang pemimpin, dia bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya di masa kepemimpinannya itu. Kemudian nanti setelah dia selesai memimpin, dia sudah menyiapkan sekian banyak orang, bahkan tidak hanya 1, 2, atau 3, ya, tapi banyak orang untuk bisa menjadi pemimpin berikutnya. Sehingga umat di masa itu tidak lagi bingung ketika dia berhasil menjadi seorang pemimpin, maka setelahnya nanti akan ada banyak pemimpin yang bisa menggantikannya. Dan itu tidak akan mengkhawatirkan umat, gitu. Nah, karena seringkali ada seorang pemimpin besar, tetapi setelah dia tidak lagi memimpin, apakah karena meninggal, apakah karena selesai masa jabatannya, nah kita menjadi bingung, gitu. Ini siapa yang akan menggantikan? Menurut saya, yang demikian bukanlah pemimpin yang berhasil. Meskipun dia berhasil dalam konteks menjalankan tugasnya sebagai pemimpin, tetapi dia gagal sebagai seorang pemimpin yang bisa melahirkan pemimpin baru. Dia gagal. Ya. Justru saya sering menilai, ya, pemimpin yang berhasil itu dilihat setelah dia selesai melaksanakan tugasnya. Ya. Apakah setelahnya itu lebih baik atau lebih buruk? Ya. Kalau ternyata lebih buruk, berarti
saya anggap justru kepemimpinannya gagal gitu ya. Meskipun sekali lagi dia barangkali berhasil menjalankan tugasnya di masa kepemimpinan. Nah, Rasulullah SAW sekali lagi memiliki dua kapasitas ini. Nah, inilah yang kemudian saya tuliskan di dalam buku Mata Air Kepemimpinan Rasulullah SAW itu. Jadi di dua bagian besarnya itu adalah beliau sebagai seorang pemimpin, kemudian di bagian keduanya adalah beliau sebagai pemimpin yang melahirkan pemimpin. Jadi bagaimana caranya beliau ini bisa melahirkan pemimpin berikutnya. Nah, kita ulas bagian yang pertama dulu ya. Semua kualitas kepemimpinan yang ada pada diri Rasulullah SAW ini sebetulnya berdasarkan pada dua hal pokok ya dalam diri Rasulullah SAW dalam konteks kepemimpinan, yaitu beliau ini sebagai orang yang memiliki kepemimpinan mauhibah dan kepemimpinan muktasabah. Ya. Apa itu kepemimpinan mauhibah? Kepemimpinan mauhibah itu adalah kepemimpinan yang given, yang memang Allah karuniakan. Ini anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya dalam bentuk apa? Misalnya dalam bentuk dia dilahirkan dari keluarga seperti apa, gitu ya. Nah, ini ada kaitannya dengan keturunan, siapa kakeknya, siapa ayahnya, dan sebagainya. Rasulullah SAW itu lahir dari keluarga para pemimpin. Ada banyak hadis Rasulullah SAW. Saya sebutkan juga di dalam buku ini, ya. Hadis ketika Rasulullah menyebutkan bahwa dia adalah seorang Hashim, seorang keturunan Bani Hashim, keturunan Quraisy, ya, keturunan Abdul Manaf dan sebagainya. Disebutkan susunan mata rantai nasabnya sampai ke atas itu ya. Mengapa demikian? Karena mereka ini adalah orang-orang yang memiliki kemampuan di atas rata-rata di masa itu. Ya. Siapa itu Quraisy? Siapa itu Bani Hashim? Siapa itu Hashim? Siapa itu Qusay bin Kilab? Siapa itu Abdul Manaf gitu. Ini adalah para pemimpin kaumnya. Jadi Rasulullah SAW itu adalah keturunan dari para pemimpin besar. Rasulullah adalah keturunan dari pemimpin besar. Di Arab, ya, di tengah-tengah masyarakat Arab, yang paling menonjol leadershipnya itu adalah Quraisy. Ya, Arab itu kan luas ya, dari selatan ada Yaman sampai ke utara nanti berbatasan dengan negeri Syam. Jadi di seluruh wilayah Jazirah Arab, saya kira masyarakatnya bersepakat bahwa yang paling menonjol kepemimpinannya itu adalah masyarakat Quraisy. Dan di masyarakat Quraisy itu, ya, ada orang-orang hebat yang mereka kagumi, ya, seperti kakeknya Rasulullah SAW, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu kan orang yang sangat disegani, ya, berwibawa. Kita ingat peristiwa penyerangan Ka'bah oleh tentara Abrahah itu ya. Itu yang menghadapi kakeknya Rasulullah SAW, Abdul Muttalib, dengan kewibawaannya, dengan kegagahannya. Dia hadapi itu Abrahah. Ya. Meskipun Abrahah akhirnya dieksekusi oleh pasukan burung yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Abdul Muttalib itu dapat julukan dari kaumnya, julukannya Syaibatul Hamad. Ya, Syaibatul Hamad. Syaibah itu nama aslinya. Jadi kalau kita bertanya-tanya siapa nama asli Abdul Muttalib, itu namanya Syaibah, nama aslinya. Nah, julukannya adalah Al-Hamad. Al-Hamad itu sang terpuji. Ini kok sama ya dengan nama Rasulullah SAW ya, Muhammad itu. Jadi masyarakat yang memberikan julukan kepada Abdul Muttalib yaitu sang terpuji Al-Hamad. Jadi Abdul Muttalib adalah pemimpin, Hashim juga adalah pemimpin, kemudian Qusay bin Kilab juga adalah pemimpin, Quraisy juga adalah pemimpin. Qusay bin Kilab itu yang beliau membangun Darun Nadwah. Ya, Darun Nadwah itu tempat musyawarah orang-orang Mekah. Nah, para pembesar Mekah biasanya bermusyawarah di Darun Nadwah itu. Itu yang membangun adalah Qusay bin Kilab. Dan ini sekaligus menunjukkan bahwa masyarakat Mekah sejak awal sudah sangat terbiasa dengan tradisi demokrasi gitu. Karena di antara mereka itu tidak ada sistem politik yang dilaksanakan dengan sistem kerajaan, itu tidak ada di Mekah ya. Sistemnya kesukuan.
Jadi tidak ada penguasa mutlak. Yang ada adalah penguasa-penguasa suku, kepala-kepala suku. Nah, kepala-kepala suku ini biasanya bermusyawarah di Darun Nadwah. Semua keputusannya itu dimusyawarahkan. Yang nanti akan diberlakukan ke tengah-tengah masyarakat Mekah itu dimusyawarahkan oleh para kepala suku. Nah, sekali lagi yang membangun Darun Nadwah itu adalah kakeknya Rasulullah, Qusay bin Kilab. Artinya Qusay bin Kilab ini seorang pemimpin yang demokratis. Ya. Kalau sekarang ya semacam lembaga permusyawaratan Darun Nadwah itu. Meskipun bangunannya sederhana, tetapi disitulah para pembesar Quraisy itu ya, para pembesar Mekah itu berkumpul untuk memutuskan segala hal yang berkaitan dengan kaumnya, dengan masyarakat. Nah, ini mauhibah. Mauhibah itu ya given memang. Tidak semua orang bisa mendapatkannya. Memang demikian. Ya, makanya menjadi istimewa Rasulullah SAW itu. Ya, sebetulnya dalam porsi yang lain, beberapa pemimpin besar juga memiliki mauhibah itu. Seperti tadi saya sebutkan itu ya, Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu putra sultan. Ayahnya seorang sultan gitu. Kan demikian. Ya, dia akhirnya dididik dengan cara pemimpin sejak dari kecil. Ya, inilah yang saya sering sampaikan bahwa di antara hal positif dari sistem monarki heredity itu ya, sistem kekuasaan yang diwariskan, ada putra mahkota kerajaan, biasanya di kerajaan gitu ya. Kalau kita kan sekarang sistemnya demokrasi ya, demokrasi. Nah, kalau zaman dulu, zaman kekhalifahan itu kan ada putra mahkota. Nanti kalau khalifahnya sudah selesai memimpin atau meninggal, ya diturunkan kekuasaannya kepada putranya atau kepada adiknya atau kepada kakaknya, kepada saudaranya begitu ya. Tapi masih di lingkungan keluarganya begitu. Jadi kekuasaan memang hanya dikuasai oleh keluarga tertentu, keluarga Bani Abbasiyah, keluarga Bani Umayyah gitu. Nah, tapi sekali lagi ada satu nilai positifnya. Apa nilai positifnya? Setidaknya dalam sistem tersebut kepemimpinan itu dipersiapkan. Kita garis bawahi, setidaknya dalam sistem monarki heredity itu kepemimpinan dipersiapkan. Betul ya? Betul. Misalnya putra mahkota, ya dia disiapkan untuk menjadi pemimpin berikutnya, menjadi sultan. Dihadirkan guru-guru terbaik, dihadirkan mentor-mentor terbaik, diajari berkuda, diajari memanah itu. Ya, dididik agamanya sejak dari kecil, Quran, hadis dibacakan terus gitu. Ya, disiapkan memang. Kalau kita kan hari ini siapapun bisa jadi pemimpin, kelihatannya begitu ya. Siapapun bisa jadi pemimpin. Kalau zaman dulu pemimpin itu ya diketahui nasabnya, jelas tuh. Dia putra siapa gitu. Kalau bukan putra siapa-siapa agak sulit untuk jadi pemimpin ya. Dia putranya sultan, dia putranya gubernur, nah misalnya gitu ya. Nasabnya diketahui, track recordnya diketahui, intelektualitasnya diketahui. Dan nggak mau, orang zaman dulu tuh nggak mau mereka memilih pemimpin yang tidak berkualitas, tuh mereka nggak mau. Sudah jelas gitu. Nah, kalau masyarakat sekarang kan ya ini kompleks ya hari ini tuh. Masyarakat sekarang, sehingga siapapun sekarang bisa jadi pemimpin, yang tidak diketahui nasabnya juga bisa jadi pemimpin, yang tidak diketahui track recordnya juga bisa jadi pemimpin, yang tidak diketahui intelektualitasnya juga bisa jadi pemimpin. Pokoknya siapapun jadi pemimpin asalkan memenuhi syarat beberapa hal lah gitu kira-kira. Ya, misalnya punya uang, gitu, punya jaringan dan sebagainya lah. Nah itu musibah kita hari ini lah gitu kira-kira ya. Musibah kita hari ini bahwa kita belum sempat untuk bisa menyiapkan pemimpin-pemimpin yang ideal. Nah, baik, tadi unsur yang pertama adalah mauhibah itu ya. Mauhibah itu given dia. Nah, jadi di antara kita barangkali juga ada ya yang putra dari seorang tokoh ya. Kemudian dari lingkungan kepemimpinan yang baik, misalnya di lingkungan organisasi atau yang lainnya, lingkungan pergerakan dan sebagainya. Nah, muktasabah itu adalah kemampuan yang diikhtiarkan dengan kerja keras. Ya, diikhtiarkan dengan kerja keras. Seperti Rasulullah SAW itu kan beliau dididik, ditempa oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, jadi seorang pemimpin. Ya. Beliau sudah ditempa selama 40 tahun sejak beliau lahir sampai beliau
diangkat menjadi nabi dan rasul di usia 40 tahun. Nah, detailnya saya jelaskan itu di buku saya yang lain di Revolusi Sosial Muhammad. Kalau tidak salah juga sempat dibahas dulu ya Mbak Maulida di forumnya Neo Ramdan ini ketika ada kelas sirah Nabawiyah. Saya jelaskan sedikit berkaitan dengan rentang waktu 40 tahun itu apa saja yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan apa yang diterima oleh Rasulullah SAW sebagai tempaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jiwa kepemimpinannya sudah ditempa. Ya. Nah ini muktasabah. Jadi diikhtiarkan, diusahakan dengan latihan, dengan menempa diri, ya dengan belajar yang sungguh-sungguh, dengan membangun jaringan, dengan bergaul dengan tokoh-tokoh besar misalnya. Itu adalah muktasabah. Nah, biasanya kepemimpinan mauhibah itu menghasilkan karisma. Jadi ada karismanya, ada wibawanya. Kenapa? Karena dia putranya sultan misalnya, dia putranya raja, dia putranya gubernur, jadi ada karismanya, ada wibawanya. Sedangkan muktasabah itu menghasilkan kemampuan teknis. Ya. Nah Rasulullah sekali lagi punya dua-duanya. Mauhibahnya ada, muktasabahnya ada. Karismanya punya, kemampuan teknisnya juga punya. Nah, ada pemimpin, mauhibahnya ada, tetapi muktasabahnya ada. Dia memang keturunan pemimpin gitu, tapi agak males belajar, nah misalnya gitu. Dia punya karisma tetapi kemampuan teknisnya tidak punya. Ada yang begitu. Atau sebaliknya, dia tidak punya kemampuan mauhibah, kepemimpinan mauhibahnya tidak ada. Dia anak dari orang biasa-biasa saja, misalnya dari putranya seorang guru, putranya seorang pebisnis, putranya seorang petani gitu. Dia berasal dari keluarga biasa-biasa saja, tapi dia menempa dirinya. Belajar, membangun jaringan, berlatih, dan sebagainya itu. Nah, kemampuan teknisnya meningkat. Nah, dia juga bisa menjadi pemimpin. Tapi ya karismanya barangkali kurang gitu. Karismanya kurang. Baik, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi yang bisa kita lakukan adalah menempa kemampuan muktasabah kita, kepemimpinan muktasabah kita. Kalau mau hibah itu given ya, Allah yang menentukan. Nah, kita ini lahir dari keluarga seperti apa, di lingkungan seperti apa, nah itu mau hibah. Ya, tapi muktasabahnya bisa kita ikhtiarkan. Nah, yang bisa kita ikhtiarkan adalah yang pertama menyiapkan diri sebelum memimpin. Ya. Menyiapkan diri sebelum memimpin. Umar bin Khattab mengatakan ta'allamu qabla an tasudu, ya, qabla an tasudu. Belajarlah kalian sebelum kalian memimpin. Tadi saya sebutkan bahwa Rasulullah SAW itu menempa jiwa kepemimpinannya itu selama 40 tahun. Ya, disiapkan dan dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita sebelum menjadi pemimpin menjadi rapuh rasanya kalau kita ini pemimpin karbitan gitu ya. Pemimpin karbitan itu pemimpin yang tiba-tiba saja muncul. Ya, dia tidak melalui proses tempaan, dia tidak punya track record kepemimpinan. Nah, seharusnya kita menyiapkan diri dulu sebelum menjadi pemimpin dengan berbagai macam hal itu tadi saya sebutkan, misalnya dengan ilmu, belajar yang baik gitu, kemudian membangun jaringan ya, kemudian apalagi bergaul dengan tokoh-tokoh hebat ya, menjadikan mereka sebagai mentor kita dan sebagainya itu bisa banyak hal dilakukan. Kalau Rasulullah SAW banyak sekali itu, tapi mungkin tidak sempat untuk saya sebutkan satu persatu di sini. Bisa dibaca di buku Revolusi Sosial Muhammad. Yang kedua, seorang pemimpin itu perlu menanamkan karakter kepemimpinan yang ideal pada dirinya. Apa karakter kepemimpinan yang ideal? Pertama, ilmu. Ya, jadi dia harus belajar. Jadi jangan sampai juga kita mengabaikan atau menganggap bahwa tidak perlu seorang pemimpin itu pintar gitu, yang penting bisa melayani. Ya, bisa melayani itu penting, tetapi memiliki ilmu juga penting. Ya, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Umar bin Khattab itu ya, ta'allamu qabla an tasudu. Belajarlah kalian, ya, berilmulah kalian sebelum kalian memimpin. Kekuatan, ya kekuatan ini bisa dalam berbagai hal ya, kekuatan tekad, kekuatan pikiran, kekuatan jiwa, kekuatan fisik. Nah, kalau zaman dulu jelas ya dilatih tuh, para putra sultan itu dilatih kekuatan fisiknya, kemampuan militernya, kemampuan perangnya, berkudanya, memanahnya itu dilatih memang. Nah, kemudian amanah, ya.
mampu menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Kemudian hikmah. Ya. Hikmah itu lebih pada kebijaksanaan. Nah, seorang yang kepribadiannya bijaksana gitu, tidak gerasa gerusu, juga tidak alon-alon banget, tetapi dia mampu untuk menempatkan dirinya dengan relevan, ya sesuai dengan tuntutan, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang berikutnya memiliki retorika yang baik. Kenapa? Karena pemimpin itu harus menyampaikan pesan. Jadi pemimpin itu jangan pintar ngomong doang gitu. Ya memang jangan pintar ngomong doang, tetapi omongan itu juga penting gitu. Retorika itu penting. Rasulullah SAW itu bahkan mengatakan, ana aqrabukum. Aku adalah orang yang paling fasih berbicara bahasa Arab di antara kalian semua. Dan itu diakui oleh para sahabat dan juga diakui oleh lawan-lawannya Rasulullah SAW. Makanya dulu musuh-musuhnya Rasulullah SAW itu sering mengatakan kepada orang-orang ya yang ada di Mekah, mereka mengatakan, tutup telinga kalian, jangan dengarkan kata-katanya Muhammad. Ya, kata mereka begitu. Kenapa? Karena mereka seringkali melihat ya, ketika ada orang yang berkomunikasi dengan Rasulullah yang awalnya dia kafir, tapi ketika mendengar kata-katanya Rasulullah, mereka langsung bisa berubah menjadi pendukung Rasulullah SAW, langsung beriman. Karena kekuatan kata-kata Rasulullah SAW. Makanya orang-orang Quraisy, ya kafir Quraisy pada waktu itu mengatakan, jangan dengarkan kata-katanya Muhammad karena kata-katanya adalah sihir gitu. Kata-katanya adalah sihir. Jadi mereka menganggap kata-kata Rasulullah itu sihir. Ya. Tapi Rasulullah juga mengatakan, inna ba'dal bayan asihar. Rasulullah mengatakan begitu, inna ba'dal bayan asihar. Sesungguhnya sebagian daripada perkataan itu adalah sihir, kata Rasulullah. Kata-kata itu adalah sihir, kata Rasulullah. Kenapa? Karena kata-kata itu punya kekuatan. Ya. Kata-kata itu punya kekuatan. Kata-kata itu punya energi. Dia bisa mengubah ya, cara pandang seseorang, perilaku seseorang bahkan. Ya kan? Pada umumnya kita semua suka dengan kata-kata yang baik, retorika yang baik, ya. Nasihat-nasihat yang baik kan suka. Mendengar ustadz berceramah, kata-katanya baik, kita dengarkan, dan kata-kata itu bisa mengubah diri kita, menumbuhkan kesadaran kita, bisa jadi. Nah, apalagi pemimpin itu sangat dibutuhkan memiliki retorika yang baik itu. Kalau dulu Rasulullah SAW memang diajari sejak kecil. Barangkali Bapak Ibu ingat Rasulullah itu pernah diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah. Nah, ini sebetulnya masa-masa yang cukup krusial. Usia 0 sampai 4 tahun. Diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah. Di mana diasuhnya? Di kampung Bani Sa'ad. Ya, di kampung Bani Sa'ad. Kampung Bani Sa'ad itu kampungnya orang-orang Arab Badui. Orang-orang Arab Badui itu orang-orang Arab pedalaman gitu ya. Orang Arab kampung. Orang-orang Arab kampung. Nah, orang-orang Arab kampung ini justru yang masih menjaga dengan baik tradisi berbahasa yang fasih. Jadi bahasa Arab yang fasih adanya itu justru di Arab pedalaman. Ya seperti kita sekarang lah. Misalnya orang Jawa yang masih asli bahasa Jawanya ya yang di kampung-kampung itu, yang di kota-kota itu sudah tercampur-campur. Ya, apalagi kalau di Jakarta tuh ya, bahasa Indonesia Jakarta itu sudah dicampur-campur ya. Di sini ada Ustaz Ruli yang dekat dengan ibu kota ya. Nah, itu di ibu kota itu sudah tercampur-campur bahasanya ya. Ada bahasa gaul, ada bahasa alay kalau dulu ya. Ada bahasa alay istilahnya. Nah, kalau di kampung-kampung itu masih menjaga tradisi bahasa. Nah, Rasulullah di masa 0 sampai 4 tahun itu sejak mulai mengenal kata-kata itu sudah diajari bahasa Arab yang fasih. Nah, makanya saya tadi katakan nilai-nilai kepemimpinan itu sangat penting ditanamkan ketika anak-anak masih kecil. Baik, berikutnya egaliter dan tidak arogan. Seorang pemimpin itu tidak arogan, harus lemah lembut. Ya. Marah itu boleh, tapi marah-marah tidak boleh. Harus dipahami ya, marah itu boleh, tapi marah-marah. Nah, kalau diulang marah-marah itu tidak boleh pemimpin itu. Kalau marah boleh saja. Marah itu artinya masih terkontrol dan relevan, kemarahannya relevan. Mengevaluasi, silahkan saja. Mengevaluasi dengan ketegasan, silahkan saja seorang pemimpin itu. Marah untuk konteks yang memang diperlukan itu silahkan. Dan itu terukur gitu.
Tapi kalau marah-marah, nah itu yang tidak boleh. Tidak boleh arogan pemimpin itu. Jadi alasan apapun tidak dibenarkan untuk marah-marah. Rasul itu bersikap egaliter. Seorang pemimpin itu tidak berada di menara gading, tidak tersentuh oleh anggotanya, oleh rakyatnya. Dia bisa duduk bersama dengan rakyat. Ya, Rasulullah kan tidak terlihat sebagai seorang pemimpin besar, punya singgasana gitu, punya istana, kan enggak. Rasulullah rumahnya aja di samping masjid. Ya, setiap waktu bisa berkumpul-kumpul dengan para sahabat, makan-makan bareng, berbincang-bincang bareng gitu. Itu pemimpin begitu. Sehingga bisa tahu tuh, langsung tahu apa yang jadi persoalan masyarakatnya, persoalan umatnya. Ya. Dan beliau tidak arogan. Saya itu berbekas betul ya, ketika membaca dengan lebih saksama ya peristiwa pasca perang Uhud. Peristiwa pasca perang Uhud. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudara semuanya tahu ya, perang Uhud itu bagaimana kejadiannya ya. Memang kaum muslimin pada waktu itu mengalami kekalahan karena keteledoran yang dilakukan oleh pasukan panah yang ditempatkan oleh Rasulullah SAW di Jabal Rumat itu. Mereka teledor, dan itu betul-betul teledor, memang teledor. Semuanya bersepakat, para sejarawan, para ulama, semuanya sepakat kesalahannya ada pada pasukan panah, jelas. Tapi apakah Bapak Ibu pernah mendapati di dalam sirah Nabawiyah Rasulullah SAW kemudian marah-marah mencaci maki pasukan panah itu setelah berakhirnya perang Uhud? Adakah? Tidak ada. Yang ada adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Ayat ini turun setelah terjadinya perang Uhud. Disebabkan karena rahmat Allah lah engkau berlemah lembut terhadap mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Andaikan engkau bersikap keras, berhati kasar terhadap mereka, ya, lanfaddu min hawlik, pasti mereka akan pergi meninggalkan. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, mohonkanlah ampun kepada Allah untuk mereka. Wasyawirhum fil amri, dan ajaklah kembali mereka untuk bermusyawarah. Insyaallah ya. Jadi ini yang jadi sikap Rasulullah setelah perang Uhud itu, memaafkan para sahabat yang bersalah itu, memintakan ampun kepada Allah, tidak hanya memaafkan tapi mendoakan, memintakan ampun. Betapa besar ya jiwa Rasulullah itu, betapa besarnya sebagai seorang pemimpin. Bahkan wasyawirhum fil amri, kata Allah, ajaklah mereka untuk bermusyawarah kembali, jangan kucilkan, jangan asingkan mereka. Mereka itu sudah tertekan dengan kesalahan mereka sendiri. Jadi orang yang sudah sadar dengan kesalahan itu tidak perlu lagi ditambahi dengan kemarahan. Mereka sudah terpukul dengan kekalahan itu ya. Akibat keteledoran mereka, para sahabat ada 70 orang yang kemudian syahid karena kesalahan mereka, dan mereka sadar itu. Para sahabat pasukan panah itu ya. Mereka itu sudah terpukul dengan itu, apalagi kalau ditambahi dimarahi oleh Rasulullah gitu. Wah, sudah hancur hati mereka. Nah, Rasulullah mengetahui kan situasi-situasi seperti ini. Situasi jiwa para sahabatnya bagaimana. Kalau kita jadi pemimpinnya coba. Misalnya kita jadi komandan militer, sudah jelas instruksi kita, kamu tetap di sini, jangan tinggalkan pos kalian, tetaplah di sini apapun yang terjadi. Tiba-tiba mereka melakukan pergerakan sendiri ya, menyalahi instruksi, yang menyebabkan kemudian pasukan kita kalah berantakan gitu. Apa yang kita lakukan? Kan marah-marah kita mungkin. Dan layak untuk kita marahi gitu. Karena kesalahannya kesalahan besar. Tapi kan Rasulullah tidak melakukan itu. Ini kalau dalam tafsir kata lintalahum, kau berlemah lembut terhadap mereka, itu lebih menarik lagi dikaji itu, didalami. Itu maknanya dalam, tidak hanya sekedar berlemah lembut yang mungkin kita pahami dalam kata lemah lembut itu, tapi ternyata lebih dalam daripada itu. Linta itu. Kata layin ya, itu berasal dari kata layin. Itu dalam bahasa Arab itu bisa dikaitkan lebih jauh lagi, kata lain itu. Pemimpin itu tidak arogan, dia egaliter, setara bersama-sama dengan rakyatnya, dengan umatnya, dengan kaumnya begitu. Nah, itu karakter kepemimpinan. Kemudian bersikap tepat dalam menghadapi musuh. Ya. Bersikap tepat itu tidak membabi buta,
dan juga tidak meremehkan. Rasulullah itu tidak pernah membabi buta. Perang itu Rasulullah dengan konsep, dengan strategi, dengan perencanaan taktik yang baik, tidak membabi buta. Makanya kenapa Rasulullah SAW selalu memenangkan pertempuran? Beliau tidak ingin menghabisi musuh gitu ya, membantai, tidak menyisakan satu orang pun. Bukan itu tujuannya ketika berhadapan dengan musuh itu. Tapi juga tidak meremehkan. Buktinya Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, ya, kemudian menyusun strategi, yang membuat perencanaan-perencanaan. Artinya tidak meremehkan musuh, mengirimkan mata-mata. Ya, jadi bersikap tepat terhadap musuh, karena kalau kita meremehkan musuh, kita akan dikalahkan oleh musuh. Tapi kalau kita membabi buta terhadap musuh, kita akan dikalahkan oleh diri kita sendiri. Ya. Nah, ini perlu kita pahami juga ya. Kalau kita terlalu membabi buta terhadap musuh, malah kita akan dikalahkan oleh diri kita sendiri. Jadi tidak perlu musuh yang mengalahkan kita. Kita bisa kalah oleh diri kita sendiri kalau kita terlalu membabi buta. Kebencian kita terhadap musuh dan sebagainya. Coba kita perhatikan Rasulullah itu kan beberapa orang sahabatnya itu adalah mantan musuhnya kan. Mantan musuhnya yang mengusirnya, yang mencaci makinya, yang memeranginya. Salah satunya misalnya Abu Sufyan bin Harb ya. Abu Sufyan bin Harb itu pemimpin Quraisy, musuhnya Rasulullah, musuh bebuyutannya. Tapi ketika beriman ya diterima-terima saja oleh Rasulullah. Nah, kira-kira kan kalau sekarang berat, menerima musuh menjadi kawan itu berat sekali. Tapi bagi Rasul itu satu hal yang biasa. Bahkan beberapa orang banyak ya, Amr bin As, Khalid bin Walid, sahabat Rasulullah bahkan dipuji oleh Rasul sebagai Saifullahul Maslul. Ya. Dulu adalah panglima perang yang menghabisi 70 orang sahabat pada perang Uhud kan, Khalid bin Walid. Tapi bisa tuh kemudian diterima oleh Rasulullah, kemudian menjadi kepercayaannya dalam konteks militer. Ya, ini sikap-sikap yang elegan menurut saya ya, seorang pemimpin terhadap musuh. Kemudian yang terakhir, karakter seorang pemimpin itu harus punya obsesi besar. Apa itu obsesi besar? Kalau dalam bahasa Arabnya al-himmah al-aliyah, himmatul aliyah, ya. Himmatul aliyah. Obsesi yang tinggi. Himmatul aliyah itu adalah menganggap remeh segala sesuatu yang tidak sesuai dengan cita-citanya. Ya. Menganggap remeh segala sesuatu yang tidak sesuai dengan cita-cita. Jadi dia fokus pada cita-citanya, fokus pada tujuannya, yang lainnya dianggap remeh semua. Apa yang lainnya itu misalnya kemalasan, rasa capek, itu semuanya akhirnya dianggap remeh gitu. Dia fokus, ya, atau tawaran-tawaran pernak-pernik yang lainnya di pinggir-pinggir itu yang seringkali membelokkan kita dari tujuan, dari cita-cita, semuanya dianggap remeh. Itu obsesi besar. Orang kalau sudah punya obsesi besar, ya dia tidak bisa digoyahkan. Salah satunya tadi yang saya sampaikan misalnya Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu apa obsesi besarnya? Membebaskan Konstantinopel memang, dan akhirnya terwujud. Membebaskan Konstantinopel. Beliau itu sejak dari kecil itu selalu dibacakan oleh gurunya Aksyamsuddin satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tuftahanil Konstantiniyah wa la ni'mal amiruha wa la ni'mal jaish, dzalikal jaish, kata Rasulullah. Suatu saat nanti Konstantinopel itu akan ditaklukkan, kata Rasulullah begitu. Pemimpin yang menaklukkannya adalah pemimpin yang terbaik, pasukan yang menaklukkannya adalah pasukan yang terbaik. Nah gitu. Nah hadis ini sering dibacakan oleh gurunya Muhammad Al-Fatih. Kemudian gurunya Muhammad Al-Fatih itu akan bertanya kepada Muhammad Al-Fatih, wahai Muhammad, kamu tahu tidak siapa yang dimaksudkan pemimpin yang menaklukkannya adalah pemimpin yang terbaik dalam hadis itu? Siapa, kata Muhammad Al-Fatih? Yang dimaksudkan adalah kamu. Kata gurunya begitu. Padahal tidak ada syarah hadisnya itu. Penjelasan hadisnya tidak ada bahwa itu adalah Muhammad Al-Fatih, tidak. Tapi ini harapan seorang guru gitu. Dan menanamkan obsesi kepada muridnya. Nanti yang akan menaklukkan Konstantinopel itu kamu. Yang dimaksudkan dalam hadis itu adalah kamu. Kamu yang akan menaklukkannya gitu. Sejak kecil itu terus-menerus ditanamkan sampai akhirnya itu menjadi obsesi terbesar. Dan akhirnya betul-betul bisa ditaklukkan. Mimpi berapa? 700 tahun itu ya, 7 abad. Para sejarawan menyebutnya begitu, mimpi 7 abad. Karena Rasulullah menyampaikan sabda itu 700 tahun sebelum penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih. Salahuddin juga begitu. Obsesi terbesarnya adalah membebaskan Yerusalem, Palestina.
maka semua hal beliau upayakan, beliau ikhtiarkan, beliau fokus pada tujuannya. Ya, beliau tata semuanya, beliau satukan wilayah-wilayah Muslim dari Mesir, Aleppo, Damaskus, Mosul, semuanya disatukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau lelah, capek memang, bahkan ketika semua orang beristirahat, pasukannya beristirahat pulang, Salahuddin itu tetap di medan pertempuran dalam keadaan menghadapi musim dingin. Makanya sakit-sakitan beliau di akhir-akhir kehidupannya, beliau itu sakit-sakitan karena terlalu banyak di medan pertempuran Salahuddin itu. Ya, kenapa? Karena punya obsesi. Kalau orang sudah punya obsesi itu akan terus terpancang pada obsesi. Pemimpin terus begitu. Apa obsesi pemimpin itu? Untuk mensejahterakan umat. Maka dia akan lakukan apapun, meskipun capek, meskipun lelah, meskipun caci maki dan sebagainya. Menganggap remeh segala sesuatu yang tidak berkaitan dengan cita-citanya. Itu adalah himmatul aliyah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bab yang kedua, ya, atau bagian yang kedua tentang bagaimana Rasulullah SAW menciptakan pemimpin. Ya. Jadi Rasulullah adalah pemimpin yang menciptakan pemimpin. Ya. Siapa pemimpin-pemimpin yang diciptakan oleh Rasulullah? Para sahabat radhiyallahu anhu. Para sahabat radhiyallahu anhu. Kalau kita membaca ya perkataan-perkataan para sahabat itu, maka kita mendapati siapapun yang terpilih ya di antara mereka untuk menggantikan satu pemimpin dengan pemimpin yang lainnya terus begitu, tidak ada kekhawatiran karena semuanya memiliki kualitas. Ya, hanya sedikit bahkan yang tidak layak gitu, yang tidak layak. Ya, di antaranya Abu Dzar ya. Abu Dzar itu memang secara eksplisit oleh Rasulullah nggak boleh jadi pemimpin karena Rasulullah tahu potensinya apa dan kekurangan Abu Dzar itu apa. Rasulullah tahu, maka kata Rasulullah kamu jangan jadi pemimpin. Kata Rasulullah begitu kepada Abu Dzar. Tapi yang lainnya ya hampir semuanya memiliki kapasitas kepemimpinan. Rasulullah mengatakan khairun nas qarni tsummal ladzina yalunahu tsummal ladzina yalunahu. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi adalah pada generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelah. Para sahabat adalah khairun nas, khairul qurun. Sebaik-baik generasi. Ya. Baik. Nah, dalam menciptakan pemimpin ini Rasulullah SAW melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah menciptakan lingkungan kepemimpinan. Nah, tadi yang kita bahas di awal itu ya. Di masa itu persoalan-persoalan tentang kepemimpinan itu menjadi lazim ya. Pertama karena ada teladannya, ada contoh, ada modelnya. Ya modelnya itu adalah Rasulullah SAW. Jadi setiap orang itu melihat pada sosok pemimpin ini. Ya, ada modelnya yang bisa diikuti. Sehingga suasana masyarakatnya, suasana kaumnya ya terkondisikan kondusif dengan suasana kepemimpinan itu. Pembicaraan tentang kepemimpinan selalu hadir dan sebagainya. Jadi lingkungan kepemimpinan itu mewarnai ya di masa Rasulullah SAW. Hadis-hadis tentang kepemimpinan sering dibacakan kan gitu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Misalnya tentang sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi la dhil yaumul la dhilla illa dhilluh al-imamul adil, misalnya disebutkan begitu ya. 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah saat tidak ada naungan selain dari naungannya. Yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil dan sebagainya. Jadi masalah kepemimpinan itu sering dibahas oleh Rasulullah. Nah, ini menjadikan situasi lingkungan kepemimpinannya tumbuh. Yang kedua, mengenali potensi. Nah, ini penting mengenali potensi. Untuk bisa mengenali potensi itu, kira-kira ada beberapa hal, ada 2 hal ya, setidaknya yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita meningkatkan level kita menjadi seorang pemimpin yang hebat. Karena hanya pemimpin yang hebat yang bisa mengetahui potensi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau pemimpin yang ala-ala aja gitu ya, ala-ala pemimpin gitu, itu nggak bisa dia mengenali potensi di sekitarnya, itu nggak bisa. Ya kelihatannya hanya orang-orang bodoh aja, ada orang-orang banyak kekurangannya, orang-orang nggak punya kapasitas gitu. Yang dia lihat hanya begitu. Tapi kalau kita menjadi pemimpin hebat, kita bisa satu level dengan orang-orang hebat lainnya, dan disitulah kita kemudian bisa melihat potensi-potensi yang ada di sekitar kita. Kata Rasulullah, al-arwah junudul mujannadah. Ruh kita itu terhubung dengan ruh yang setipe. Kita ini satu frekuensi dengan orang yang sama kualitasnya dengan diri kita. Gitu. Satu frekuensi.
Kalau kita orang rendahan ya frekuensinya kita dengan orang rendahan juga. Kalau kita ini orang hebat, kita satu frekuensi dengan orang hebat. Akan terhubung dimanapun kita berada. Nyambung gitu. Jadi ada frekuensi-frekuensi nih di antara kita. Kita yang tidak menyadarinya. Kalau kita ingin mengetahui potensi orang-orang hebat di sekitar kita, maka jadikanlah diri kita hebat, maka nanti kita akan melihat potensi-potensi besar yang ada di sekitar kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa kita lakukan adalah membangun kadar hubungan kedekatan yang intensif dan orang-orang yang di sekitar kita yang akan kita tumbuhkan. Kita harus mengenalinya. Gitu. Jadi kalau ada pemimpin perusahaan, pemimpin jadi manajer gitu ya, pemimpin di sebuah komunitas, kelompok dan sebagainya, ya dia harus dekat dengan anggotanya. Biar dia tahu potensi masing-masing anggotanya itu. Ini salah satu contoh saja. Misalnya, ada banyak hal sebetulnya yang bisa dijadikan contoh. Salah satu contoh. Rasulullah SAW mendatangi seorang sahabatnya bernama Zaid bin Thabit. Ya, Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit, kemudian Rasulullah bertanya, wahai Zaid, apakah kamu menguasai bahasa Suryani? Kata Rasulullah SAW, kata Zaid, saya belum menguasainya, wahai Rasulullah. Kalau begitu pelajarilah, kata Rasulullah. Kalau begitu pelajarilah. Instruksinya sangat singkat. Kalau begitu pelajarilah. Kemudian 17 hari berikutnya, Zaid bin Thabit datang kepada Rasulullah dan mengatakan, wahai Rasulullah, saya sudah menguasai bahasa Suryani. Jadi, menguasai bahasa asing hanya dalam waktu 17 hari. Bahasa Suryani itu bahasa yang biasanya digunakan oleh orang-orang Nasrani. Bahasa Suryani. Orang Yahudi biasanya dengan bahasa Ibrani. Nah, Rasulullah punya kepentingan untuk mengetahui dua bahasa ini. Kemudian beliau menugaskan kepada Zaid bin Thabit untuk mempelajari bahasa itu. Dan cukup 17 hari untuk menguasai bahasa. Baik itu bahasa Suryani, dalam riwayat lain juga bahasa Ibrani. Jadi sangat cepat. Kenapa Rasulullah datang kepada orang yang tepat? Ya, kenapa? Karena Rasulullah tahu potensi Zaid bin Thabit itu. Gitu. Jadi sangat mengenali potensi-potensi para sahabat itu. Umar tidak pernah dijadikan komandan perang, padahal secara fisik ya, kemampuan dan sebagainya beliau itu layak untuk jadi komandan perang, tapi tidak pernah ditunjuk sekalipun oleh Rasul jadi komandan perang. Karena Rasul tahu ada potensi lain pada diri Umar bin Khattab, yaitu sebagai seorang negarawan. Ya. Rasulullah menjadikan panglima perang pertamanya itu Zaid bin Harithah, anak angkatnya itu. Zaid bin Harithah. Padahal kalau secara fisik Zaid bin Harithah ini ya tidak terlalu menarik sebetulnya. Secara fisik ya. Tetapi Rasulullah tahu kemampuan Zaid bin Harithah itu. Beliau menjadi komandan perang. Kata Aisyah tidak pernah ada satupun sariyah ya, ekspedisi yang dikirim oleh Rasulullah SAW kecuali Zaid bin Harithah sebagai komandannya. Ini sebelum Khalid bin Walid masuk Islam ya. Jadi selalu Zaid bin Harithah. Makanya kita semua perlu mengenal Zaid bin Harithah itu sebagai komandan perang umat Islam ya. Nah, nama ini jarang disebut. Yang kita kenal hanya Khalid bin Walid. Padahal sebelum Khalid bin Walid masuk Islam, yang selalu ditunjuk sebagai komandan perang itu adalah Zaid bin Harithah. Baik. Nah, gitu ya. Jadi mengenali potensi, kemudian mendidik para pemimpin ya. Mendidik ini ya menanamkan ilmu, terutama juga harus dipahamkan tentang nilai-nilai kepemimpinan. Baik, kita persingkat ya. Yang keempat, melatih, melibatkan, dan menugaskan. Melatih, melibatkan, dan menugaskan. Jadi diberikan tugas-tugas tertentu. Ada banyak lah. Contohnya di masa Rasulullah SAW, Ali dikasih tugas apa, kemudian misalnya ada seorang sahabat yang ditugaskan untuk menjaga rahasia itu sejak dari kecil tuh. Menjaga rahasia ya, diberikan tugas-tugas wewenang tertentu, didelegasikan, dikirimkan ke suatu tempat untuk berdakwah misalnya di sana, untuk membuka lahan perjuangan, lahan dakwah di sana dan sebagainya. Itu dilakukan oleh Rasulullah, dilatih para sahabat. Termasuk ketika Rasulullah misalnya memerintahkan beberapa sahabat untuk hijrah ke Habasyah, ternyata itu latihan ya. Latihan untuk apa? Latihan untuk bisa survive, berjuang di satu wilayah yang asing. Negeri Habasyah itu, negeri orang-orang Nasrani pada waktu itu. Rajanya Raja Najasyi ya, Negus. Nah, kemudian menguji dan menempa.
Jadi para sahabat itu diuji dan ditempa oleh keadaan dan juga oleh Rasulullah SAW. Dilatih, memang diuji. Nah, secara alamiah mereka juga mengalami tempaan ya. Ujian dari musuh-musuh Islam pada waktu itu, kan ada yang disiksa, ada yang diintimidasi, ada yang dikerangkeng, ada yang diteror dan sebagainya itu. Itu ujian. Nah, biasanya pemimpin itu lahir dari keprihatinan-keprihatinan justru. Leiden is Leiden itu ya. Leiden is Leiden, kata Kasman Singodimedjo kepada Agus Salim. Memimpin itu adalah menderita. Ya, memimpin itu adalah menderita, kata Kasman. Ya, jadi kalau pemimpin itu tidak terbiasa dengan penderitaan, hidupnya baik-baik aja dari awal sampai akhir gitu ya. Nah, itu biasanya empatinya kurang nanti. Ya. Tapi Rasulullah SAW, para sahabat itu sudah ditempa dengan keprihatinan-keprihatinan. Ya, ujian itu baik. Ujian itu seperti menempa sebilah besi ya. Menempa sebilah besi. Ketika kita ini menjadi pribadi-pribadi besi, pribadi-pribadi baja, ditempa terus-menerus, dia bisa menghasilkan pedang yang tajam, ya katana, ya samurai itu pedangnya samurai, katana. Karena ditempa kan, karena ditempa terus-menerus. Nah, beda halnya kalau kita ini jadi pribadi kayu yang rapuh. Kayu yang rapuh itu sekali ditempa, sekali dipukul kita hancur. Nah, kita dalam menghadapi ujian itu harus seperti baja. Tempaan itu jadi positif. Tempaan itu menjadi semakin menajamkan kita, bukan menghancurkan kita. Ya. Kemudian yang terakhir, menanamkan keberanian. Keberanian dalam hal apa? Dua setidaknya. Keberanian dalam menghadapi musuh. Yang kedua, keberanian dalam memutuskan satu kebijakan. Nah, seorang pemimpin harus berani memutuskan kebijakan. Jangan ragu-ragu. Jangan mengambang gitu ya. Ini mau diputuskan sebagai apa, bagaimana caranya dan sebagainya, itu kalau pemimpin itu tidak punya pendirian, ikut orang lain, ikut bisikan-bisikan gitu, dia tidak akan menjadi pemimpin yang berwibawa. Saat menghadapi musuh juga harus punya keberanian. Nah, ini dilatih, keberanian itu memang harus dilatih. Nah, bisa di training ya, melatih keberanian itu di training. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, saya kira itu gambaran secara garis besar dari buku Mata Air Kepemimpinan Rasulullah SAW ini. Nanti selebihnya barangkali Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bisa membacanya dari buku yang insya Allah dikirimkan ya Mbak Maulida ya. Tapi nggak tahu nih, ada yang sudah sampai, ada yang belum mungkin. Baik, demikian, mohon maaf kalau ada banyak kurangnya. Ya, semoga bermanfaat. Semoga bisa menjadi semangat bagi kita menumbuhkan kesadaran kita tentang pentingnya kepemimpinan di tengah-tengah umat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair Ustaz atas materinya. Nah, teman-teman sekalian, tadi kita sudah simak bersama garis besar dari isi buku Mata Air Kepemimpinan Rasulullah yang nantinya setelah teman-teman mendapatkan, semoga dapat membacanya secara kholas seperti itu ya, agar nantinya bisa dapat membacanya secara lengkap seperti itu. Nah, kita memasuki sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Alhamdulillah teman-teman sekalian sudah sangat-sangat antusias di situ untuk berdiskusi. Saya mohon izin membacakan pertanyaan teman-teman yang sudah diisi melalui link Slido yang admin bagikan seperti itu. Mohon izin membacakan, Ustaz. Silakan, Mbak. Ya. Nah, pertanyaan yang pertama ini dari Nonem seperti itu ya. Mohon izin Ustadz, Afan izin bertanya, bagaimana menurut Ustadz tentang kepemimpinan perempuan? Ya, tafadhol Ustadz, silakan. Baik, dalam Islam tentang kepemimpinan itu tidak dibedakan baik laki-laki maupun perempuan. Jadi perempuan itu memiliki hak yang sama dan kesempatan yang sama, asalkan memenuhi kriteria-kriterianya, memenuhi kualitas-kualitas kepemimpinannya. Hanya ada satu saja yang dikecualikan menurut para ulama. Hanya satu aja yang dikecualikan menurut para ulama, yaitu imamatul uzma, kepemimpinan umum kaum muslimin, yang itu tidak boleh dipegang oleh perempuan, ya. Tidak boleh dipegang oleh perempuan, karena masa sih di seluruh dunia ini tidak ada laki-laki yang punya kapasitas gitu ya. Padahal ya
fitrahnya laki-laki itulah dalam semua dalam semua fitrahnya ya, dalam semua fitrahnya itu dia yang diberikan amanah tanggung jawab untuk memimpin. Nah, tapi di dalam sekup yang lainnya ya, baik itu kelompok-kelompok kecil ya di kepemimpinan daerah dan sebagainya, itu dimungkinkan saja ya, dimungkinkan saja kepemimpinan perempuan itu. Tapi sekali lagi tentu saja sama prinsipnya, seperti laki-laki dia harus memiliki kriteria-kriteria kualitas-kualitas kepemimpinan yang memadai itu. Nah, jadi bagi perempuan punya hak yang sama, punya kesempatan yang sama, kemungkinan yang sama dengan laki-laki dalam persoalan kepemimpinan. Hanya saja ada satu yang tadi dikecualikan, imamatul uzma ya, imamatul uzma, kepemimpinan dunia itu ya. Kalau bahasa sederhananya kekhalifahan itu tidak boleh perempuan, ya, tapi harus laki-laki. Baik. Ya, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Lalu dilanjutkan pertanyaan yang kedua. Ini juga dari Nodem seperti itu. Afwan Ustaz, izin bertanya. Saya pernah dengar bahwa Rasulullah itu merupakan pribadi yang introvert. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara Rasulullah membangun jaringan luas dalam kepemimpinannya seperti itu Ustaz? Saya tidak tahu atau belum mendengar malah ya, atau mungkin karena saya yang kurang gaul ya, bahwa Rasulullah itu introvert itu. Kalau introvert dalam makna beliau itu tidak tidak seperti pada umumnya, mungkin benar ya, karena kan pada umumnya misalnya masyarakat itu hura-hura ya, berjudi, mohon maaf misalnya berzina, mabuk-mabukan gitu. Itu kan yang sering kita dengar ya, masyarakat jahiliyah itu semuanya dalam kondisi yang demikian pada umumnya ya, pada umumnya berada pada kondisi demikian, dan Rasulullah tidak pernah ikut-ikutan. Kalau yang dimaksudkan introvert itu begitu ya, itu benar. Artinya Rasulullah tidak ikut aktivitas-aktivitas pada umumnya masyarakat jahiliyah pada waktu itu. Ya, ketika orang-orang ngumpul-ngumpul untuk yang sia-sia, Rasulullah nggak ikut ya. Ketika orang bermabuk-mabukan, Rasulullah nggak ikut. Ketika orang menyembah berhala, Rasulullah nggak ikut gitu. Nah, memang demikian. Ketika orang sedang bersenang-senang, Rasulullah malah uzlah itu ya, bertahanus dari usia 37 tahun. Kalau yang dimaksudkan demikian ya itu benar. Ya. Tapi kalau introvert artinya pemalu, tidak percaya diri gitu, saya kira tidak demikian kalau Rasulullah tidak demikian ya. Jadi kalau ini sudah terjawab, saya kira berikutnya adalah bagaimana Rasulullah membangun jaringan, ya berarti sudah bisa terjawab ya. Nah, jadi Rasulullah tidak introvert dalam makna yang negatif, bukan pemalu ya, tidak percaya diri, bukan begitu, suka menyendiri gitu, enggak. Tapi kalau yang dimaksudkan adalah ya tidak ini ya, tidak mengikuti hal-hal negatif pada umumnya yang dilakukan oleh masyarakat Quraisy, nah itu benar. Begitu. Ya, baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Dilanjutkan pertanyaan yang terakhir ya teman-teman sekalian. Ini ada di kolom chat dari Kak Jum, yaitu dari komunitas pemuda Cisauk. Ustaz, bagaimana tahapan menyiapkan pemimpin muda di kalangan anak muda? Ini diajak acara ini saja mereka belum tertarik, dan saya lihat peserta di sini mayoritas perempuan seperti itu. Jadi ihwannya minoritas. Ini bagaimana Ustaz? Silahkan. Ya harus sabar ya. Tadi saya sudah katakan kan, memang tema-tema tentang kepemimpinan masih eksklusif lah ya. Hanya sebagian orang saja yang punya kesadaran, yang menganggap ini satu hal yang penting. Nanti giliran mau pemilu baru semuanya pada teriak ya, nggak mau pemimpin yang begini, yang begini gitu. Nah salah sendiri kita nggak menyiapkan pemimpin kalau nggak mau dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang menurut kita kurang layak gitu ya. Yang kita harus menyediakan alternatifnya. Nah kita sendiri kan masih berat ya gitu untuk mau, ayo kita pikirkan bersama terkait dengan masalah kepemimpinan ini gitu. Nah, bagaimana kemudian memberikan penyadaran ya, prinsipnya sama pada umumnya seperti kita berdakwah gitu ya. Ya kita mengajak, ya kita nasihati, ya kita kenalkan dengan buku-buku yang berkaitan dengan tema-tema kepemimpinan misalnya. Terus kita ajak bertemu dengan tokoh-tokoh penting, tokoh-tokoh hebat yang menurut kita
ya punya karakter kepemimpinan pada dirinya gitu. Ya diantaranya misalnya memang yang paling penting itu ada model sebetulnya. Kalau di antara kita ada model kepemimpinan, ya kita dekatkan ya anak-anak muda itu pada model itu. Misalnya kepala daerah atau pemimpin kelompok tertentu, misalnya dia punya leadership yang bagus, ya kita kenalkan. Biasanya pemimpin yang hebat itu bisa memberikan inspirasi-inspirasi. Saya pun demikian ya, kalau bertemu dengan tokoh-tokoh hebat gitu ya, dengan para pemimpin itu selalu menggali inspirasi dari mereka itu ya. Tapi kalau di tengah-tengah kita tidak ada model, memang agak sulit. Ya. Tapi bukan berarti tidak perlu kita lakukan. Kita perlu bersabar ya. Mungkin ini jalan panjang. Ya. Ini jalan panjang. Makanya saya berikhtiar juga. Ya. Apa yang saya tulis ini juga sebagai ikhtiar gitu. Apa yang saya tulis ini adalah sebagai ikhtiar. Mudah-mudahan ini diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Untuk memberikan penyadaran terhadap umat. Berikutnya kan tadi saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti saya bisa membuat buku itu ya berkaitan dengan program atau kurikulum kepemimpinan untuk anak-anak itu. Karena memang perlu ditanamkan sejak kecil ya, sejak kecil kepemimpinan. Nah, apa yang perlu dilakukan tadi? Barangkali hal-hal tadi itu ya, hal-hal tadi yang saya sebutkan itu mulai dari mensuasanakan lingkungan kita sebagai lingkungan kepemimpinan, banyak diskusi tentang kepemimpinan, banyak dibicarakan ya. Banyak dibuatkan program-program tertentu gitu. Kemudian kenali potensi kawan-kawan kita yang ada di sekitar kita ya, dan berbagai hal tadi itu ya, yang dilatih, diberikan tugas, wewenang gitu ya, didelegasikan. Nah, ditempa dia diuji. Ya, diuji itu bukan dengan yang senang-senang, biasanya diuji kalau mau lebih kuat itu dengan yang susah-susah, dengan keprihatinan. Ya, dan sebagainya. Nah, itu cara untuk menanamkannya sebenarnya seperti yang dilakukan oleh Rasul. Jadi itu saya peraskan dari apa yang kita baca sebetulnya dari Sirah Nabawiyah. Baik, demikian. Ya, baik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga teman-teman bisa nantinya lebih termotivasi lagi begitu ya untuk memburu materi-materi kepemimpinan, karena memang dilihat dari urgensinya sangat penting seperti itu. Nah, demikian teman-teman sekalian materi dari ya. Mbak Maulida, ya, itu baik. Di chat Zoom kayaknya ada ini ya. Ada yang bertanya. Baik Ustaz. Afwan. Oh ya, ada satu pertanyaan lagi. Sebentar, saya mohon izin membacakan dari Kak Fadilah seperti itu. Ustadz, izin bertanya, bagaimana caranya memahamkan semua orang tentang pentingnya kepemimpinan ini agar memiliki satu visi misi semua, agar memiliki satu visi misi semua umat Islam memiliki pemimpin seperti Rasulullah. Baik Ustadz, silahkan. Bagaimana ya menyadarkannya ya? ya menyadarkannya pada umumnya sama seperti kita berdakwah, seperti saya sampaikan tadi ya, diberikan nasihat, diberikan arahan-arahan gitu ya, dan sebetulnya tidak demikian pun seharusnya ya, kalau peka ya, kalau kita peka itu, hati kita peka, iman kita masih menyala-nyala itu ya, kita sekarang tanpa disadarkan orang lain itu sudah sadar sendiri dengan situasi yang kita hadapi saat ini gitu ya. Jadi kenyataan-kenyataan yang kita hadapi saat ini, di mana barangkali kita masih kesulitan untuk mendapatkan kepemimpinan umat, itu harusnya sudah bisa menyadarkan kita. Nah, tapi memang perlu diingatkan ya, pada umumnya umat ini memang masih awam. Ya, umat kita masih awam, masih kurang edukasi, apalagi terhadap pemahaman agama. Nah, disinilah tugas kita semua ya. Tugas kita semua. Barangkali memang tidak bisa langsung pada konteks kepemimpinan praktisnya, karena nanti itu akan menimbulkan perdebatan biasanya. Ya kan? Kemarin ketika Pilpres dan sebagainya itu kan yang ada adalah perdebatan, karena sudah masuk pada wilayah praktis kepemimpinannya, tidak dibangun dari prinsip-prinsip normatifnya gitu. Nah, ini yang harus kita sadarkan kepada umat. Pemimpin itu bagaimana
karakternya yang ideal seperti apa gitu. Nah itu yang barangkali malah umat nggak tahu pemimpin yang ideal tuh kayak apa, karakternya kayak apa, ciri-ciri kepemimpinan yang baik itu seperti apa mungkin nggak tahu. Mereka hanya asal milih aja. Kalau ada pemilihan pemimpin ya mereka kadang-kadang hanya asal milih saja. Nah itulah yang lebih penting untuk kita tanamkan itu ya, nilai-nilai normatifnya seperti apa. Kemudian kalau ada situasi-situasi tertentu dalam konteks pemilihan itu bagaimana sikap kita, misalnya tadi ada pilihan-pilihan akhafud dzararain dan sebagainya itu ya. Nah itu kan perlu dipahami oleh masyarakat kita. Nah pada intinya ya kita harus menggalakkan gitu ya, diskusi-diskusi, pembicaraan-pembicaraan tentang kepemimpinan ini, menyadarkan umat melalui program-program ya, mau bedah buku, mau diskusi, mau apalagi ya, training dan sebagainya, itu bisa kita lakukan. Ini semua ikhtiar kita, termasuk apa yang kita lakukan hari ini kan juga adalah sebagai ikhtiar kita kan, ikhtiar kita nanti berkenan misalnya Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian untuk juga mendakwahkan ini kepada umat Islam lainnya, kepada saudara-saudara kita lainnya gitu. Jadi semua ikhtiar bisa kita lakukan. Ya, ini ilmu-ilmu yang sifatnya normatif ya. Hal-hal yang empiris tadi sebetulnya sudah bisa kita rasakan semua ya. Hal-hal yang empiris, pengalaman kita di lapangan, situasi yang kita hadapi sekarang sebetulnya kesimpulannya adalah kita butuh pemimpin yang sesuai dengan harapan kita. Kan begitu kesimpulannya. Baik, demikian Mbak. Iya. Mbak Maulida. Baik Ustadz, nampaknya ini ada satu pertanyaan terakhir. Ini akan disampaikan langsung oleh Ibu Aning dari Yogyakarta. Silahkan Bu Aning. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya. Begini Ustadz, tadi Ustadz menyampaikan bahwa pemimpin-pemimpin yang kuat, pemimpin-pemimpin yang berhasil itu muncul dari tempaan-tempaan yang luar biasa juga. Artinya harus dihadapkan kepada keprihatinan begitu ya. Artinya hal-hal seperti itu. Nah, saya sebagai ibu melihat bahwa kalau saya prihatin karena anak-anak sekarang itu nggak prihatin begitu Ustadz. Artinya kita berada di dunia yang apa-apa serba dipencet, apa-apa serba, bahkan untuk makan pun mungkin tinggal pencet nanti datang begitu ya Ustadz. Nah, pun masuk ketika yang saya lihat anak-anak kita di boarding misalnya ya, boarding juga bermacam-macam, bahkan saya juga prihatin ada boarding-boarding yang ini hanya pandangan pribadi ya Ustadz, pandangan pribadi saya ada boarding-boarding yang sangat menurut saya justru memanjakan santri begitu ya, dengan fasilitas yang begitu mewahnya dengan biaya yang tinggi. Orang tua berharap dari situ anak-anak keluar sebagai sebagai calon pemimpin. Padahal tadi saya juga sepakat dengan Ustadz bahwa calon pemimpin harus harus ditempa dengan banyak keprihatinan. Bukan dipaksa tapi muncul dari mereka bisa merasakan berbagai hal yang sifatnya intinya seperti itu Ustadz. Nah ini fenomena seperti ini bagaimana Ustadz? Karena saya sebagai ibu juga mungkin ada anak saya yang di boarding begitu ya. Ya kalau kebetulan kalau anak kami enggak banget begitu ya Ustadz. Yang di rumah ini saya juga kalau di rumah itu tantangannya memang karena tidak tersistem gitu ya Ustadz. Itu jadi anak-anak tuh untuk mengajarkan prihatin itu juga agak terasa berat juga begitu. Padahal mungkin sebetulnya di rumah juga bisa ya Ustadz. Jadi anak ketika di boarding mungkin bagus ya, mereka di sana bisa prihatin dan sebagainya. Tetapi ketika di rumah merasa bebas dan sebagainya, nah kita menanamkan itu kayaknya berat juga di era milenial begitu Ustadz. Terpengaruh teman-temannya di sekolah dan sebagainya. Begitu Ustadz, mungkin ada pencerahan atau ide-ide yang mungkin bisa kami lakukan begitu. Matur nuwun Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Aning. Kalau kita melihat pengalaman para pemimpin hebat itu ya, memang mereka itu keprihatinannya apakah memang karena
Allah hadirkan secara langsung, secara alamiah tadi, ya, dengan perjuangan, ya, kemudian dengan kesulitan-kesulitan gitu ya. Di zaman dahulu kita melihat ada pemimpin-pemimpin yang penuh perjuangan demikian. Ada yang memang dibuat skenarionya, gitu. Kalau yang alamiah itu kan urusannya Allah Subhanahu Wa Taala itu ya. Kita diberikan ujian apa, dikasih musibah apa, gitu, dan sebagainya. Nah, ketika itu dihadapi di dalam keluarga, nah itu semestinya kita jadikan sebagai sarana tempaan itu tadi, ya. Misalnya kita sering ada ujian lah, siapapun saya kira kita menghadapi ujian, ada persoalan keluarga, ada musibah dan sebagainya. Nah, itu adalah sarana latihan untuk anak-anak kita. Kita lihat bagaimana respon mereka itu terhadap takdir Allah Subhanahu Wa Taala, terhadap hal-hal yang tidak disukai, terhadap hal-hal yang tidak ideal menurut pandangan kita gitu misalnya. Nah, itu seharusnya dijadikan sebagai sarana untuk melatih mereka, mendidik mereka. Adapun hal-hal yang memang kita buatkan program, ya, keprihatinan yang memang kita buatkan programnya gitu, ya, misalnya hal-hal yang seperti sekarang gadget misalnya, ya, gadget. Ya, memang ada orang tua itu yang memberikan keleluasaan untuk mengakses gadget itu ya. Kalau saya katakan tuh pada anak saya yang pertama itu ya, kamu tidak boleh punya HP sendiri ya sampai kuliah, saya bilang itu nanti. Itu pun kalau bisa kamu beli sendiri HP-nya gitu. Saya bilang gitu. Kalau bisa HP-nya kamu beli sendiri. Kalau bisa kamu nanti beli kendaraan juga sendiri, saya bilang. Jangan dulu, saya bilang dulu juga saya Abi beli kendaraan sendiri gitu, nggak dibelikan orang tua gitu. Beli HP juga beli HP sendiri gitu. Kamu juga nanti begitu. Nah, misalnya diminta untuk berjuang dia harus punya tekad dia harus punya tekad dia tidak boleh menerima apa namanya ya semuanya itu dengan kemudahan itu, dilatih dia untuk ada perjuangannya ya, untuk ada kesulitan perjuangan itu akan lebih membuat dia teruji ya. Ada banyak hal sebetulnya yang bisa kita lakukan membuat program-program itu. Nah, makanya nanti mudah-mudahan bisa lebih disempurnakan ya ketika nanti buku tentang itu ya, tentang program kepemimpinan untuk anak-anak itu bisa saya selesaikan. Ini masih tahap awal, sangat awal ini ya tahapannya. Nah, jadi bisa saja nanti program-programnya dibuat dia punya perjuangan kayak menghafalkan Al-Quran juga. Di awal-awal saya meminta anak saya untuk menghafalkan Al-Quran itu saya bimbing gitu. Saya diktekan dia mengucapkan, Ketika misalnya dia sudah mulai bisa membaca, saya bilang kamu hafalkan sendiri. Gak usah sama Abi, nanti kamu tinggal setoran aja gitu. Saya bilang kamu tinggal setoran, nanti kamu hafalkan sendiri. Nah, jadi harus penuh perjuangan. Jangan mereka itu menerima dengan banyak kemudahan gitu ya. Bukan kita tidak ingin memberikan kebahagiaan, tetapi kebahagiaan itu kan kita punya perspektif yang harus punya perspektif yang benar tentang kebahagiaan itu. Biarkan mereka bahagia dengan perjuangan. Jadi bagi mereka mestinya bisa merasakan kebahagiaan dengan berjuang. Ya taladzadzuna bimata'ib ya, bimata'ibil jihad misalnya gitu ya. Mereka ini harus merasakan kelezatan dalam perjuangan gitu. Bagaimana rasanya bahagia ketika mendapatkan sesuatu itu dengan berjuang, bukan dengan menerima. Nah, itu harus kita tanamkan barangkali kepada anak-anak kita ya, melalui komunikasi, ngobrol ya dengan anak-anak kita itu, insya Allah anak-anak bisa dipahamkan, Bu Ani, insya Allah. Mohon maaf. Ya, baik. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Semoga bisa menjadi pencerahan untuk kita semuanya seperti itu ya. Baik dalam membimbing anak-anak kita, siswa-siswi kita, dan lingkungan kita seperti itu. Alhamdulillah kita memasuki penghujung acara. Nah, baik bagi teman-teman yang mungkin sampai hari ini belum menerima bukunya, terutama teman-teman yang dari luar Jawa seperti itu, silahkan sabar menunggu karena pengirimannya memang cukup jauh seperti itu ya. Jadi kurang lebih kalau untuk teman-teman yang di luar Jawa, teman-teman akan mendapatkannya 1 pekan, ya 1 pekan setelah ini. Ya, baik kepada Ustadz Deden.
kami ucapkan terima kasih banyak karena sudah membersamai forum kita pada pagi hari ini. Dan terima kasih banyak atas ilmunya seperti itu. Semoga kita semua dapat membacanya secara lengkap nantinya dan kita tunggu karya-karya Ustadz selanjutnya. Terutama tadi Ustadz untuk kurikulum anak seperti itu, pendidikan anak. Ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah bergabung pada acara hari ini. Dan baik dari teman-teman yang mungkin belum memesan, bisa memesan seperti itu melalui kami, silakan chat admin saja atau melalui DM Instagram NR Foundation. Insya Allah kita akan tambahkan lagi list ordernya seperti itu. Dan silahkan catat alamat lengkapnya seperti itu. Ya. Terima kasih atas perjumpaan kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman sekalian. Mohon maaf atas banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Assalamualaikum. Saya mau menyapa teman-teman saya nih, satu alumni dulu di sekolah di pesantren. Ada Ustadz Fatoni, ya, Ustadz Ahmad Zikri, Ustadz Ruli, ya, alhamdulillah bisa hadir. Wah, Ustadz Fatoni. Ini orang Bungo ini dari Jambi ini ya. Sehat, Ustadz. Insya Allah. Luar biasa. Syukron sudah hadir, Ustadz Fatoni. Masih ada waktu. Tadi saya mau bertanya, tapi cuman habis waktu. Kita japrian aja ya. Ya, Ustaz. Kita di satu grup ya, di grup alumni, alhamdulillah. Tapi bisa ketemu di sini senang saya. Nah, syukran Ustaz Ruli juga Ustaz Ahmad Zikri. Baik, mohon pamit ya semuanya. Terima kasih Mbak Maulida. Insyaallah kapan-kapan kita ketemu lagi. Ya, baik, sama-sama Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman sekalian yang sudah bergabung hari ini.